Halo, aku Angel. Terus perannya di sini tuh sebagai intern dan udah sekitar 1,5 bulan di sini. Sebenarnya yang pertama itu aku kaget sih sebenarnya. Aku tuh orangnya cukup pendiam gitu. Nah, terus mungkin paling berkesan tuh waktu hari pertama masuk ternyata aku tuh udah khawatir kan nggak bisa deket sama orang-orangnya kayak gitu. Tapi waktu hari pertama aku masuk tuh ternyata semuanya itu bener-bener welcome aku, dimana kayak mereka tuh ngajakin aku ngomong, mencoba untuk mencari percakapan supaya aku tuh bisa bergaul sama yang lainnya gitu. Terus sama kerja juga, yang aku suka itu selalu selalu diajarin gitu. Kalau misalnya aku nggak ngerti, aku nanya walaupun mereka kakak-kakak ini juga sibuk gitu ya. Mereka tuh selalu nyempetin waktu untuk ngajarin aku gitu. Itu menurutku cukup berkesan banget, kayak mereka meluangkan waktu mereka untuk ngajarin aku gitu. Nah, terus selain itu walaupun kerjaannya itu kerja sampai malam gitu ya, tapi aku nggak pernah merasa kayak terbebani atau stres gitu, karena environment-nya tuh mendukung banget, dimana kayak kita tuh kerja bareng-bareng, kayak ngapainnya kayak kerja bareng temen gitu lah. Terus ya lebih ke arah kekeluargaannya sih, kayak banyak ketemu sama orang-orang yang mungkin beda sama aku, tapi ternyata kita bisa nyambung gitu. Kalau tujuan hidup sendiri sebenarnya di umur aku yang sekarang tuh masih belum menemukan tujuan hidup itu apa ya. Tapi untuk sebenarnya keinginanku sekarang itu aku pingin explore banyak hal, nggak cuma di bidang arsitektur aja sih. Maksudnya sesimpel ketemu orang-orang baru dari beda-beda kota itu aja, apa yang aku rasain di sini itu menurutku udah salah satu goal aku gitu ya. Terus kalau kedepannya sebenarnya aku sendiri itu pingin ya hidup itu bisa berdampak untuk orang lain gitu. Terus kayak kalau bisa apa yang aku dapat, ilmu yang aku dapat tuh bisa berdampak ke orang lain gitu, dimana kayak ketika melihat orang lain yang aku merasa kayak harusnya aku tuh bisa bantu, tapi mungkin sekarang tuh nggak bisa dengan keadaanku yang masih banyak kekurangan. Tujuannya mungkin pingin bisa yaitu ya membantu orang-orang yang mungkin sekarang dengan kemampuanku ini masih belum bisa gitu. Mungkin sebelum dari RAW ini belum pernah sih kenalan secara langsung sama Kak Rich. Pertama kali apply magang di RAW ini sebenarnya memang aku tuh pingin banget gitu magang di RAW, karena kebetulan waktu itu pernah sekali ada project sekolah gitu, dimana kita tuh kayak cari tahu tentang project-projectnya satu arsitek gitulah, kita bisa milih gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku mempelajari tentang Kak Rich dan beberapa projectnya Kak Rich gitu. Nah, terus dari situ aku kayak mengenal ya sosoknya Kak Rich gitu, dimana first impression aku sih orangnya sangat apa ya, humble gitu ya, kelihatan kayak humble dan sangat suka mengajar gitu. Dan setelah itu aku sebenarnya mencari tahu sih tentang Kak Rich gitu dari blognya Kak Rich, baca tulisan-tulisannya Kak Rich, sama kayak kebetulan mendengar semacam apa ya dari orang lain lah, kayak tentang orang kakak kelas, kebetulan kakak kelas yang pernah magang di Kak Rich juga gitu, dan mereka tuh semua feedbacknya itu kayak positif banget tentang Kak Rich dan tentang RAW gitu. Nah, terus dari situ aku semakin kepingin untuk kerja di sini gitu. Nah, kalau untuk pertama kali ketemunya sendiri, first impression aku sejujurnya aku kira Kak Rich itu orangnya yang serius banget gitu ya. Karena kalau misalnya lihat dari misalnya seminarnya atau kayak itu, orangnya kan sangat deep banget ketika membahas sesuatu gitu ya. Jadi aku mikir Kak Rich itu orangnya serius gitu, itu kayak first impression aku gitu. Nah, tapi ternyata waktu udah mulai kenal, maksudnya sering ketemu gitu, ternyata Kak Rich itu orangnya cukup playful gitu. Terus dan ada satu hal yang menurutku agak kaget gitu ya. Jadi
ceritanya itu kan aku barusan ini kerja di post pro untuk rumah jingga itu. Nah terus kan kebetulan aku disuruh buat tampak potongan gitulah untuk diagram gitu kan. Terus aku tuh cukup kaget waktu Kak Rich tuh minta ada kayak Totoro, ada kayak panda kayak gitu. Maksudnya aku nggak expect ternyata Kak Rich itu orangnya itu se-playful itu gitu loh. Nggak semuanya itu kayak serba serius gitu. Dalam tapi ternyata ada sisi funnya gitu loh. Nah, ya itu sih mungkin impresi aku ke Kak Rich. Dan waktu pertama-tama masuk juga aku merasa hal-hal kecil kayak misalnya ditanyain setiap ketemu kayak tanyain gimana gitu, aman gitu biasanya kayak aman Kak gitu. Terus juga hal kecil sih kayak seperti yang kayak tadi Gaby bilang, kayak Kak Rich itu mengapresiasi orang, selalu mengapresiasi sekecil apapun kerjaan kita gitu. Maksudnya misalnya waktu Monday meeting gitu selalu ada apresiasi, terus kita semua kayak tepuk tangan kayak gitu. Itu hal-hal kecil yang menurut aku positif banget dan berdampak banget gitu untuk setiap individu yang udah kerjanya itu capek gitu ya, anggapannya dengan apresiasi itu tuh pasti kayak bikin orang tuh lebih semangat kayak gitu sih. Harapannya mungkin untuk RAW mungkin RAW, Omah dan juga ya semua orang yang bergabung di gua. Semoga aku sih berharap semoga tetap semangat walaupun mungkin banyak rintangan waktu bekerja, tapi semoga tetap semangat, terus tetap menginspire orang gitu, terutama mungkin Omah yang selalu membagikan ilmu gitu ya. Terus juga harapannya mungkin ya terus berkembang lah, setiap individunya terus berkembang dan bisa selalu menjadi lebih baik lah setiap harinya gitu. Halo Kak Rich, happy birthday, terus semoga sehat selalu, panjang umur, terus selamat juga buat RAW, Oma dan semuanya bisa sudah 1 dekade. Semoga terus menginspirasi orang dan semoga semua impiannya, tujuan-tujuan di masa depannya itu bisa tercapai dan ya keep inspiring people. Ya. Thank you. Angel itu lahir dari Petra ya. Sebenarnya skill teknisnya ya ini di atas rata-rata. Dia mau ke Jakarta ke sini hal yang sangat jarang ya. Mau ke Jakarta di masa corona, swab test dan sebagainya sampai di Padepokan ini gitu. Yang sangat spesial dari Angel yang saya paling ingat adalah yang jarang orang punya itu sebenarnya dia itu menurut saya sih langka banget ya. Ini bukan kreativitas aja, tapi orang itu rada gila sebenarnya sih, menurut saya sih rada gila, gila tapi lucu gitu. Gila sih orang ini menurut saya, gila dalam artian she could be very crazy genius gitu dalam hal membuat bagaimana apresiasi tentang seni ya di dalam apapun itu ya. Jadi dalam kasus itu ya dia bikin karakter gitu, dia bikin sesuatu pose dan menambahkan sesuatu dan dia berani dan kemudian jadi kan di dalam studio ya. Dia bikin kayak keluarga Panda Toro gitu ya, kan lucu ya dia dan narasinya itu sangat apresiatif gitu. Jadi emang jadinya lucu gitu. Jadi yang baru lihat tuh jadi lucu ya. Gembul-gembul lucu gitu, jadi ada kayak ekspresinya gitu ya. Kan nggak gampang ya itu bikin kayak gitu ya, sesuatu yang lucu. Saya nggak bilang dia membayangkan orang lain ya waktu dia bikin itu kan, seorang yang mungkin yang gembul, gendut, lucu gitu kan, nggak gitu juga. Tapi kan dari Manchester itu membawa orang, oh ya bisa ya kita jadi punya pemikiran seperti itu. Dan untuk menarik seseorang sampai ada aktualisasi itu lucu gitu. Dan itu tadi tuh butuh ada detailing gitu. Nah detailnya bagus sih. Detailnya bagus, jadi mata detailnya itu jalan sih. Cuma saya berharap dia punya kesabaran ya, karena untuk memahami proses fantasi, imajinasi, dan realitas itu butuh waktu. Dan biasanya memang butuh kesabaran aja sih, sampai bisa diapresiasi dan bisa berkarya, dan kemudian mulai masuk ke technical skill yang luar biasa dalam sih.
Jadi udah punya aset-aset yang luar biasa, tinggal diolah lagi dalam kesabaran dan kedewasaan yang baru. Gitu sih. Jadi thank you buat Angel ya, buat effortnya dan Panda Toro-nya, bareng-bareng sama Adrian, ya yang ditayangkan di video ya. Saya pikir itu luar biasa. Thank you.